warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. kami dari kelompok 2 Psikologi 2C Akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh tongue twister terhadap penderita cadel atau rotasism, kajian psikolinguistik. Selamat menyaksikan. Halo, saya Alisa Merabdani dari program Psikologi. Hai, nama saya Lydia Febriani Panjaitan dari program studi Psikologi. Halo, saya Namira Pengetahuan dari program studi Psikologi. Halo, saya Fatina Apriani dari program studi Psikologi. Halo, saya Siti Nasyua Runakia Bastar dari program studi Psikologi. Komunikasi merupakan proses penting dalam berinteraksi dan berbagi ide, emosi, dan informasi untuk membangun hubungan yang bermakna. Bahasa adalah alat utama yang digunakan manusia dalam berkomunikasi. Bahasa memainkan peran penting dalam komunikasi antar manusia dengan menggunakan lambang-lambang bunyi, seperti fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana yang diucapkan secara tepat dan jelas. Fonem, satuan terkecil dalam sistem bunyi bahasa, memiliki peran khusus dalam membedakan makna antar kata. Namun, tidak semua individu memiliki kemampuan berkomunikasi yang mudah dan efektif. Beberapa mengalami gangguan berbahasa seperti gangguan berbahasa cadel. Cadel juga dikenal sebagai rotasism, adalah gangguan yang membuat individu tidak mampu mengucapkan fonem-fonem tertentu secara jelas, menyebabkan pengucapan bunyi menjadi tidak sempurna. Gangguan ini sering ditemukan pada anak-anak yang pada fase pertumbuhan pesat dan perkembangan motorik yang baik. Tujuan penelitian untuk menilai keefektifan penggunaan tongue twister sebagai alat terapi. Memahami bagaimana frekuensi dan durasi latihan tongue twister mempengaruhi kemajuan dan mengidentifikasi faktor-faktor seperti usia, tingkat keparahan cadel, dan kepatuhan terhadap latihan yang mempengaruhi efektivitasnya. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan efektivitas tongue twister sebagai alat terapi berbicara bagi penderita cadel. Selanjutnya adalah landasan teori. Secara etimologis, psikolinguistik adalah hasil penggabungan kata psikologi yang mempelajari perilaku manusia, termasuk respon terhadap stimulus dan proses pikiran, dan linguistik yang secara umum mengkaji bahasa. Psikolinguistik merupakan perpaduan antara psikologi yang mempelajari aspek-aspek kejiwaan manusia dan linguistik yang mendalami struktur dan penggunaan bahasa. Lebih spesifiknya, psikolinguistik adalah bidang studi yang memfokuskan pada perilaku bahasa manusia, termasuk perilaku yang terlihat seperti berbicara dan menulis, serta proses internal yang tidak terlihat seperti pemahaman dan pengolahan bahasa. Salah satu kajian mengenai psikolinguistik adalah memperoleh bahasa dan belajar bahasa. Pemerolehan bahasa merupakan proses penguasaan bahasa yang terjadi secara alamiah dan spontan, sedangkan belajar bahasa membutuhkan kesertaan otak secara intensif dalam penguasaan bahasa. Kajian ini dapat dilihat dari sudut pandang behavioristik. Behavioristik menyatakan bahwa bahasa merupakan kemampuan yang diperoleh dari stimulus respon. Proses pembelajaran bahasa terjadi melalui peniruan pola bahasa yang diperoleh dari orang di sekitarnya secara berulang-ulang hingga terbentuknya kebiasaan. Selain itu, dari perspektif pembelajaran, pendekatan behavioristik menghasilkan dua implikasi yang penting. Yang pertama, yaitu praktik secara konsisten diakui dan diterima sebagai kunci keberhasilan dalam pembelajaran. Yang kedua, yaitu proses pembelajaran melibatkan peniruan dan latihan berulang-ulang atas pola yang sama dari sistem yang dipelajari. Setiap individu telah dianugerahi kemampuan untuk berkomunikasi melalui bahasa. Berbicara merupakan proses di mana pikiran dan perasaan diekspresikan secara lisan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Keterampilan berbicara sangatlah penting agar dapat berinteraksi dua arah dengan baik. Pada kondisi normal, alat-alat yang terlibat dalam produksi bahasa manusia, mulai dari otak hingga organ-organ artikulasi, dapat dengan lancar menjalankan fungsinya sebagai pembuat bahasa. Namun, hal ini tidak berlaku bagi mereka yang mengalami kerusakan pada alat-alat produksi bahasanya. Salah satu gangguan berbahasa yang umum terjadi di sekitar kita adalah cadel. Cadel adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat mengucapkan suara-suara yang terkait dengan alveolar yang jelas. Hal ini dapat menyebabkan beberapa suara terdengar tidak sempurna saat diucapkan. Gangguan cadel bukanlah masalah yang berbahaya, tetapi seringkali disalahartikan dan menjadi bahan ejekan karena dianggap aneh. Terdapat beberapa alternatif untuk mengurangi kecadelan, salah satu diantaranya yakni dengan melakukan tongue twister.
Tongue twister merupakan sebuah permainan kata di mana frasa-frasa dibentuk dari kata-kata tertentu secara sengaja sehingga sulit untuk diucapkan atau diartikulasikan dengan lancar. Menggunakan metode eksperimen single subject research yang melibatkan 7 subjek penelitian dengan rentang waktu penelitian 9 hari. Desain penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu baseline 1. Dalam tahap ini, subjek diminta untuk membuat video yang mencakup pengucapan dan berbicara normal mereka. Ini memberikan titik awal yang dapat digunakan untuk membandingkan perubahan setelah intervensi. Yang kedua, intervensi. Selama tahap intervensi yang dilakukan 7 hari, subjek diminta untuk melakukan latihan tongue twister. Subjek diberikan serangkaian tongue twister dan diminta untuk merekam suara sambil mencoba mengucapkannya. Rekaman suara ini memungkinkan untuk melakukan pengulangan dalam meneliti pengucapan subjek dan melihat perubahan atau perbaikan dalam pengucapan mereka dari waktu ke waktu. Yang ketiga, ada baseline 2. Setelah intervensi, subjek kemudian diminta untuk membuat video lagi yang mencakup pengucapan dan berbicara mereka. Ini memberikan titik perbandingan pasca intervensi yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas latihan tongue twister. Penelitian ini adalah kumpulan rekaman video dan rekaman suara dari subjek yang diperoleh selama kegiatan penelitian berlangsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik observasi rekaman dan teknik simak tulis rekaman. Data dari rekaman video dan rekaman suara kemudian dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan analisis perbandingan kualitatif untuk membandingkan pengucapan dan berbicara subjek sebelum dan sesudah intervensi tongue twister. Dalam analisis perbandingan ini, digunakan pendekatan induktif yang dimana temuan dalam penelitian ini muncul dari data itu sendiri. Teknik penyajian data dalam penelitian ini berupa tabel dengan gaya formal untuk menyajikan data mengenai pengaruh tongue twister terhadap penderita cadel. Selanjutnya, terdapat hasil dan pembahasan penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kami menemukan bahwa terdapat satu gangguan fonologis yang terdapat pada tuturan 7 subjek penderita cadel. Jenis gangguan tersebut adalah penggantian bunyi terhadap kata yang diucapkan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, data penelitian ini diperoleh dari voice note subjek saat melakukan intervensi selama 7 hari dengan melakukan tongue twister. Kami telah mengamati dan mengajukan beberapa kata yang diujikan kepada 7 partisipan. Penelitian ini dikhususkan pada remaja penderita cadel huruf R dan S yang berlokasi di Bandung. Berikut data-data karakteristik 7 subjek penelitian meliputi inisial, usia, dan jenis kelamin. Pertama, ada karakteristik subjek. Data-data karakteristik 7 partisipan penelitian meliputi nama atau inisial, usia, dan jenis kelamin. Yang pertama, ada AVN 19 tahun laki-laki, ADK 18 tahun laki-laki, AWR 17 tahun laki-laki, FHR 17 tahun laki-laki, MRS 18 tahun laki-laki, NKN 18 tahun perempuan, dan SDQ 21 tahun laki-laki. Lalu selanjutnya, terdapat kalimat tongue twister untuk cadel R dan cadel S. Berikut contoh kalimatnya. Penggantian bunyi. Saat melakukan intervensi, subjek mengalami perubahan bentuk berupa penggantian bunyi. Berikut ini adalah temuan mengenai analisis pada kata-kata yang diproduksi oleh subjek. 1. Hasil analisis struktur penggantian bunyi pada tuturan AVN. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui saat sebelum melakukan tongue twister, adanya pergantian bunyi R menjadi KH di awal dan tengah kata. AVN menuturkan kata rerumputan menjadi kekumputan. Seperti yang diketahui bahwa bunyi R adalah bunyi konsonan apikoalveolar getar, sedangkan bunyi KH adalah bunyi konsonan dorsovelar hambat tidak bersuara. Namun, setelah melakukan intervensi selama 7 hari menggunakan tongue twister, AVN mampu melafalkan bunyi R yang berada di tengah kata tanpa berubah menjadi KH, seperti pada tuturnya di kata merambat. Walaupun tidak berubah total, tapi pada hasil subjek AVN terdapat pengaruh dari tongue twister. 2. Hasil analisis struktur penggantian bunyi pada tuturan ADK. Berdasarkan data tabel tersebut, dapat diketahui saat sebelum melakukan tongue twister, adanya pergantian bunyi huruf R menjadi Y di awal, tengah, serta akhir kata. ADK menuturkan kata riangnya menjadi yangnya, kata memerintah menjadi memerintah, dan kata mengalir menjadi mengalir. Seperti yang diketahui bahwa huruf R adalah bunyi konsonan apikoalveolar getar, sedangkan bunyi Y adalah bunyi konsonan laminopalatal semivokal.
Namun, setelah melakukan intervensi selama 7 hari menggunakan tongue twister, ADK mampu melafalkan bunyi R yang berada di awal kata tanpa berubah menjadi Y, seperti pada tuturnya di kata rindang. Walaupun tidak berubah total, tetapi pada hasil subjek ADK terdapat pengaruh dari tongue twister. 3. Hasil analisis struktur penggantian bunyi pada tuturan AWR. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa saat sebelum melakukan tongue twister, adanya pergantian bunyi huruf R menjadi KH di tengah kata. AWR menuturkan kata reruntuhan menjadi rehuntuhan. Seperti yang diketahui bahwa bunyi R adalah bunyi konsonan apiko-alveolar getar, sedangkan bunyi KH adalah bunyi konsonan dorsovelar hambat tidak bersuara. Namun, setelah melakukan intervensi selama 7 hari menggunakan tongue twister, AWR mampu melafalkan bunyi R yang berada di tengah kata tanpa berubah menjadi KH, seperti pada tuturnya di kata legendaris dan memerintah. Walaupun tidak berubah secara keseluruhan, tetapi pada hasil subjek AWR terdapat pengaruh dari tongue twister. Hasil analisis struktur penggantian bunyi pada tuturan FHR. Berdasarkan data tabel, dapat diketahui bahwa saat sebelum melakukan tongue twister, adanya pergantian bunyi huruf R menjadi Y di awal kata, tengah kata, serta akhir kata. FHR menuturkan kata raja-raja menjadi yaja-yaja, merambat menjadi meyambat, dan mengalir menjadi mengali. Seperti yang diketahui dari sebelumnya, bunyi R adalah bunyi konsonan apiko-alveolar getar, sedangkan bunyi Y merupakan bunyi konsonan laminopalatal semivokal. Namun, setelah melakukan intervensi selama 7 hari menggunakan tongue twister, FHR hanya mampu melafalkan bunyi R di awal kata saja, seperti pada tuturnya di kata rasakan dan rumah. Hasil analisis struktur penggantian bunyi pada tuturan MRS. Berdasarkan data tabel, dapat diketahui bahwa saat sebelum melakukan tongue twister, adanya pergantian bunyi huruf S menjadi huruf T dan S secara bersamaan di awal kata dan tengah kata. MRS menuturkan kata sekolah menjadi sekolah, kata sesekali menjadi sesekali, seperti yang diketahui bahwa bunyi S merupakan bunyi konsonan lamino-alveolar, sedangkan bunyi TS merupakan bunyi konsonan apiko-alveolar. Namun, setelah melakukan intervensi selama 7 hari menggunakan tongue twister, MRS mampu melafalkan bunyi S yang berada di awal kata dan tengah kata tanpa berubah menjadi TS, seperti pada tuturnya di kata siswi dan surut. Walaupun tidak berubah secara keseluruhan, tetapi pada hasil subjek MRS terdapat pengaruh dari tongue twister. 6. Hasil analisis struktur penggantian bunyi pada tuturan NKN. Berdasarkan data tabel tersebut, dapat diketahui bahwa saat sebelum melakukan tongue twister, adanya pergantian bunyi huruf R menjadi K di awal kata, tengah kata, serta akhir kata. NKN menuturkan kata rumah besar menjadi kumah besak, seperti yang diketahui juga bahwa bunyi R adalah bunyi konsonan apiko-alveolar getar, sedangkan bunyi K adalah bunyi dorsovelar. Namun, setelah melakukan intervensi selama 7 hari menggunakan tongue twister, NKN mampu melafalkan bunyi R yang berada di awal kata, tengah kata, serta akhir kata, tanpa berubah menjadi K, seperti pada tuturnya di kata raja-raja, panorama, dan mengalir deras. Walaupun tidak berubah secara keseluruhan, tetapi pada hasil subjek NKN terdapat pengaruh dari tongue twister. Hasil analisis struktur penggantian bunyi pada tuturan SDQ. Berdasarkan data tabel di atas, dapat diketahui bahwa saat sebelum melakukan tongue twister, adanya pergantian bunyi huruf R menjadi KH di awal kata, tengah kata, serta akhir kata. SDQ menuturkan kata rumah menjadi kuma, panorama menjadi panorama. Seperti yang diketahui dari sebelumnya, bunyi R merupakan bunyi konsonan apiko-alveolar getar, sedangkan bunyi KH adalah bunyi konsonan dorsovelar hambat tidak bersuara. Namun, setelah melakukan intervensi selama 7 hari menggunakan tongue twister, SDQ mampu melafalkan bunyi R yang berada di awal, tengah, dan akhir kata tanpa berubah menjadi KH, seperti pada tuturnya di kata raja-raja, burung-burung, dan panorama. Walaupun tidak berubah secara keseluruhan, tetapi pada hasil subjek SDQ terdapat pengaruh dari tongue twister. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dari intervensi tongue twister terhadap penderita cadel, baik cadel R maupun cadel S. Tongue twister membantu perbaikan pengucapan huruf R pada penderita cadel R, terutama pada posisi awal dan tengah kata, sedangkan pengucapan huruf R di akhir kata masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Selain itu, penggunaan tongue twister juga memperbaiki pengucapan huruf S pada penderita cadel S di semua posisi kata, baik awal, tengah, maupun akhir.
Metode tongue twister perlu dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan rutin untuk dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada penderita cadel. Dapat dikatakan bahwa jangka waktu dan kerutinan dilakukannya tongue twister merupakan faktor terbesar untuk memberikan pengaruh efektif pada penderita cadel. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitulah.